Oke, selamat pagi ya. Hari Senin lagi. Jadi ini orderan yang masuk Minggu sore dan hari ini ya, Senin pagi. Jadi ini saya bahas satu persatu ya. Ini Automac DC buat fog lamp mobil Innova ya. Innova 2009 fog lamp menggunakan HB4. Headlampnya sudah memakai KRI. Terima kasih Pak Am. Sudah beli ya. HB4 HB4, tapi kenapa ini HB3 ya? Ini soket HB3. Makanya ya, Automax banyak eh, Automax ini banyak trouble ya sebenarnya. Trouble-nya bukan di ininya tapi di quality control ya. Dari distributor quality controlnya payah ya. Terus terang aja payah. Makanya kita butuh quality control ulang gitu ya. Quality control dari distributor jujur payah, dari importir juga payah ya. Jadi kita butuh quality control berkali-kali ekstra. Makanya untuk jual HB lagi, untuk jual Automac ini butuh perhatian khusus ya. Jadi untuk Anda yang beli di luaran dengan beli di saya, ya itu bedanya ya. QC ulang lah kita berkali-kali supaya hasilnya mantap ya. Jadi kalau Anda sekedar beli ya bisa aja, cuman nanti kalau ada trouble atau ada yang nggak beres kan nanti Anda sendiri yang rugi ya. Makanya jangan lupa belilah di tempat yang memang paham, memang yang mengerti, memang yang tahu soal LED gitu ya. Jadi jangan sampai Anda dibodohi atau Anda jangan sampai dibohongin gitu ya. Oke, HB4 dua warna ya. HB4 dua warna, jadi Automax DC. Biasanya kan di H11 ya yang rame. Karena mobil-mobil zaman sekarang menggunakannya adalah H11, H16 ya. Tapi ini Innova seperti Fortuner sama menggunakannya adalah HB4. Ya. Putih kuning ya, bisa dua warna itu aja. Devalutnya adalah kuning di bawah, chip kuning di bawah, chip putih di atas. Saya sudah banyak bahas. Chip kuning di bawah, chip putih di atas. Jadi efeknya sinar kuning akan lebih jauh, putih akan lebih dekat. Anda bisa dibalik, Anda tinggal kendorin ini nih, kendorin bautnya diputar ya. Jadi ini sistem kalibrasinya tidak on the spot, jadi diputar, dipasang di sini, jadi akan terbalik ya, akan terbalik. Itu aja. Pemasangan simple, tinggal colok ya. Kita harus ngetes barangnya bahwa barangnya ini benar, bukan barang rusak, bukan barang refurbish, bukan barang tukaran ya. Karena ya itu saya ngomong sekali lagi, Automax ini distributornya hanya mengandalkan karyawan ya. Jadi bukan bosnya yang turun tangan langsung, karyawan yang kerja. Jadi karyawannya yang, kalau karyawannya nggak beres, quality control nggak beres ya. Sama udah kita sealant juga ya, kuning di bawah, putih di atas. Ada garansi 6 bulan rusak tukar baru ya, pasang. Jadi terima kasih untuk Pak Aam ya. Automac DC akan segera kita bungkus. Ini satu lagi untuk Innova juga ya.
ke Semarang, saya lupa namanya Pak siapa, jadi di order kemarin hari Minggu sore jam 5 ya. Kita segera kirim ya, kita sudah kalibrasi untuk Innova istilahnya mobil sejuta umat kacang goreng, jadi patokannya kita sudah tahu ya. Pemasangan tinggal PNP tanpa perlu kabel set, Bapak di mobil kan sudah ada kabel relay, kalau bisa copotin aja, jadi nggak perlu kabel-kabel relay ya. Kabel relay juga tidak akan menambah terang, tidak akan mengubah apa-apa. Originalnya saja, kalau originalnya masih bagus, pakai originalnya saja. Jadi klem-klem di aki, kabel-kabel di seliuran di ruangan mesin bisa minimal ya, seperti itu. Jadi LED ini tidak perlu menggunakan kabel set segala macam, tidak perlu ya. High dan low akan berasa naik turun ya. Bohlam bagus, saya ulang lagi, bohlam bagus syaratnya kalau menurut saya, jadi Anda bisa melihat poin-poin dari 5 poin yang saya bikin. Watt dan luxnya gede ya, level watt dan luxnya dia ini di sekitar 30 watt 2800 lux, jadi levelnya dia memang segitu gitu ya. Kalau Anda adu dengan bohlam yang 50 watt ya 60 watt ya dia kalah, karena levelnya dia memang level di 30 watt ya, 2800 lux. Syarat kedua yang penting juga itu adalah harus stabil ya. Harus stabil. Jadi bohlam itu harus stabil, tidak boleh ngedrop ya. Ngedrop boleh tapi tidak boleh banyak-banyak ya. Jadi syarat bohlam itu 1, watt dan luxnya gede, level watt dan luxnya dia di 30 watt 2800 lux. 2, harus stabil. Jadi stabil ini dalam arti tidak boleh ngedrop. Jadi Anda kalau orang Jakarta, Anda dari Jakarta ke Bandung jalannya malam, nyalanya harus segitu terus gitu ya. Jadi bukannya menurun, jadi harus stabil. Syarat ketiga adalah adjustable. Syarat ketiga adalah adjustable. Bohlam ini terpenuhi ya. Adjustable-nya dalam arti bisa disetting arah jam 11, jam 12, dan jarak main settingannya banyak ya, dan dia slide ya, slide. Jadi Anda mau gerakan 1 mili, 2 mili bisa ya. Karena tiap-tiap mobil saya selalu bilang 11 sampai jam 12, padahal aslinya bukan jam 11 jam 12, tapi ada ya, tiap-tiap mobil berbeda. Makanya Anda silakan WhatsApp saya, karena saya sudah nyoba, jadi kita tahu. Jadi kalau Anda mau coba settingan saya, nanti kita setelah barang sampai Bapak pasang, silakan WhatsApp saya ya. Jadi syarat ketiga adalah bohlam harus bisa di adjust ya. Bohlam yang kalau hanya bisa fix fokus dengan adjust ya tentu bagus, yang bisa di adjust dong. Seperti Anda punya mobil kursinya atau setirnya bisa di tilt steering teleskopik ya, itu lebih bagus. Dudukan mobil, dudukan spion juga kan bisa di adjust, tidak fix. Kenapa? Karena tiap-tiap orang kepalanya beda, tingginya beda, cara lihat spionnya juga beda. Jadi spion itu tidak boleh fix. Sama seperti LED ini, reflektor mobil kan berbeda-beda, masa bohlamnya fix ya. Iya tentu lebih bagus adjustable. Syarat keempat adalah bonus. Bonus itu bisa diservis ya. Syarat kelima adalah bayangan gelapnya harus sempit ya. Bayangan gelap ini harus sempit bro, tidak boleh terlalu besar ya. Tidak boleh terlalu besar, tidak boleh terlalu gelap. Dan ini gelapnya adalah remang-remang ya, memenuhi syarat kelima ya. Memang ada bohlam yang bagian gelapnya itu nggak gelap sama sekali, ada, dan tipis ada, itu Automake HP. Tapi Automake HP juga ada masalah bro. Automake HP ada masalah di storing. Banyak yang mengeluhkan memakai Automake HP storing ya. Bosnya sendiri, bosnya distributor ini yang di Jakarta juga dia makai di mobil sendiri Innova. Dia bilang storing, akhirnya dia bongkar gitu ya. Alhamdulillah LED ini tidak ada storing ya. Belum ada laporan bahwa Pak radio saya ngaco, Pak mobil saya kok sound systemnya jadi ada suara nging apa segala macam, tidak ada ya. Tapi kalau di Automake HP walaupun ininya tipis ya, tidak ada bayangan gelap, tapi dia ada masalah lain gitu ya. Jadi memang LED nobody perfect. Jadi ada plus ada minus, makanya kita bentuk dalam poin-poin. Nah, saya bisa menambahkan saat ini syarat ke-6 adalah tidak storing. Jadi sampai saat ini tidak storing ya. Dan bohlam ini dipakai di mobil Chevrolet
ya, Chevrolet Spin, Captiva, Chevrolet Trailblazer, LTZ, sama Chevrolet Truck. Mobil-mobil tersebut mobil Eropa. Mungkin di dalam mobil itu ada CAN bus segala macam ya, untuk membaca lampu mati atau tidak. Bohlam-bohlam yang saya jual ini aman, jadi tidak perlu menggunakan CAN bus ya. Tapi di mobil Jepang seperti Toyota, Honda, Mitsubishi tak ada soal CAN busan, kecuali di mobil-mobil yang keluaran Eropa seperti BMW, Mercy ya, seperti Ford ya. Apa bedanya Anda beli di saya dengan beli di luar? Saya sudah dikalibrasi bohlamnya ya. Kalibrasi ada dua macam, kalibrasi oleh saya, kalibrasi oleh yang punya mobil sendiri. Jadi yang punya mobil sendiri nanti barang sampai pasang tinggal arahkan jam 11, jam 12. Kalibrasi yang saya lakukan adalah saya telah mengukur titik fokusnya benar, karena misalnya kalau nggak benar kita akan mapas ini. Namanya produksi massal pasti meleset, sama seperti Anda memproduksi barang, baju, kain, Anda motong pasti ada meleset ya. Anda motong besi juga pasti ada meleset kalau produksinya banyak. Tapi kalau satu ya presisi ya, wajar ya seperti itu. Oke ya, jadi barang sebelum dikirim saya sudah kalibrasi, pemasangan tinggal PNP, high dan low nya juga ini ada perubahan ya, dijamin. Sudah dipapas juga sedikit payungnya oleh saya. Jadi ini untuk Innova tinggal pasang ya, mobil sejuta umat yang paling gampang untuk dikalibrasi segala macam tinggal PNP ya. Ini untuk Innova H4 dan ini untuk HB4. HB4 ini diorder juga melalui Bukalapak untuk Toyota Altis ya. Toyota Altis ya. Mobil-mobil yang menggunakan HB4 itu Toyota Altis, Civic FD1, Honda Accord, Toyota Camry ya, Fortuner generasi pertama. Jadi mobil-mobil di atas tahun 2002, 2003 sampai 2006-an kira-kira ya. Ini juga bisa dipakai di fog lamp Toyota Fortuner, di fog lamp-nya ya, karena HB4. Ya, pokoknya bolang-bolang menggunakan HB4. Fog lamp Innova juga HB4 9006 ya. Kita demo sebentar deh soal HB4 ini ya. Di sini kebetulan saya ada Toyota Altis, Fortuner juga saya ada ininya nih ya. Jadi ini pemasangan tinggal PNP sebenarnya, pasang saja ya. Ada kaki tiganya, ya. Ini untuk Toyota Altis HB4 9006 dipakai di mobil-mobil Civic, Altis ya, Fortuner, fog lamp, HB4. Nah ini ada kaki tiganya ya, kaki tiganya selalu ini dia center ya, ada 2 1 pasti. Ini 1, ini 2. Jadi semua, jadi ada kakinya 2 ya yang mengikuti. Jadi kita harus cari senternya, pasanglah ini seperti begini. Lihatlah kaki 3 ini sama dengan kaki 3 di headlamp dulu. Kalau belum pas jangan dipaksa ya. Kalau belum pas jangan dipaksa. Jadi harus pas dulu baru diputar. Kalau belum pas jangan diputar ya. Kita pasangkan dulu. Ya, sudah pas diputar. Ya, sudah pas diputar. Nah, karena dia ada payung ya, karena dia ada payung, Anda tidak bisa melihat dia vertikal atau horizontal. Bener nggak? Merugikan Anda ini sebenarnya payung. Tapi nggak masalah, LED ini bagus bro. Jadi Anda bisa lihat patokan garis belakang. Patokan garis belakang ini vertikal. Vertikal mengikuti gravitasi ke bumi. Jadi kalau Anda tarik benang bangunan, dia akan turun ke bawah. Jadi Anda harus setting vertikal. Ya. Anda harus setting severtikal mungkin. Ya. Dari depan tidak kelihatan, Anda bisa melihat garis ininya. Sebenarnya Anda bisa sejajarkan dengan garis alur ini nih. Reflektor itu semua dibikin pasti ada alurnya. Alurnya itu harus tegak lurus sebenarnya jatuhnya di situ. Ya, jadi Anda nggak bisa lihat dari depan, Anda lihat dari belakang. Vertikal. Oke, sudah, kita akan nyalain. Anda bisa lihat hasil outputnya ya. Jadi ini contoh untuk Toyota Altis. Dibeli untuk Toyota Altis, bolamnya adalah untuk Toyota Altis. Ya.
itu hasil outputnya di tembok ya, seperti ini. Anda bisa setting maju mundur putar ya. Nah ini Anda putar, jadi yang benar adalah vertikal. Kalau dia vertikal dia akan agak seperti RHD ya, garis lurus terus agak tinggi di kiri ya, seperti ini outputnya. Anda bisa tarik mundur sedikit. Nah, ini tarik mundur, tapi devalutnya adalah dorong maju, karena di Altis nggak ada yang istimewa karena dia ada payungnya sih sebenarnya. Payungnya itu sebenarnya kalau bisa Anda lepas, tapi kalau enggak juga nggak masalah sebenarnya, karena payungnya tidak menghalangi LED-nya. Payungnya sebenarnya ngambang di depan ya, seperti ini hasilnya. Jadi dia garis lurus agak naik sedikit ya, agak naik sedikit ya, seperti ini. Jadi RHD ya, payungnya itu yang membentuk RHD kalau menurut saya. Jadi kalau dilepas dia akan garis lurus doang, tapi kalau tidak dilepas dia akan garis lurusnya di sini nih, garis lurus di sini, senternya dia akan naik ya sedikit, kelihatan kan, naik sedikit tuh ya. Kita akan matiin. Jarang sih bolam-bolam yang istilahnya yang mantap untuk HB4 ya. Kebanyakan ya biasa-biasa saja sih, karena mobilnya juga di tahun 2005 di 2005 ke bawah ya. Jadi nggak terlalu istimewa, jadi nggak banyak pilihannya bolamnya HB4 ya. Di fog lamp juga sekarang juga sudah pada berubah ya. Mobil-mobil sekarang menggunakannya adalah HB. Menggunakannya adalah tipe, udah bukan menggunakan tipe HB tapi menggunakan tipe H11, H8, H9 ya. Kalau zaman dulu fog lamp itu masih menggunakan HB4 ya. Innova aja HB4, Fortuner ya. Kalau sekarang sudah larinya ke H11 ya. Oke, lanjut. Dan dia juga full adjustable ya, maju mundur putar bisa seperti biasa. Seperti biasa maju mundur putar, pemasangan soket tinggal PNP. Sulit kadang-kadang untuk mencari HB4 ya zaman sekarang yang bagus. Yang bagus fokusnya maksudnya. Ya, drop watt ini bohlam adalah 2 watt dan dia stabil ya, tidak ngedrop. Nah, ini satu lagi di order untuk Wuling ya. Untuk Wuling Cortez, tapi yang versi G kali ya, yang proyektornya belum LED, jadi masih yang versi apa? AMT apalah 1,5 kalau nggak salah ya, bukan 1,8 kali ya. Ya, jadi low beamnya adalah H7. Nah, ini untuk yang proyektor ini memakainya H7 ya, seperti mobil Eropa nih, mobil Wuling. Jadi H7 ini mobil-mobil buatan Cina yang seperti Wuling Cortez, Wuling Convero, Wuling Almas di fog lamp, DFSK, Glory ya, banyak menggunakan tipe H7 ya. Jadi saya mempunyai H7 ini khusus untuk mobil-mobil buatan Cungko ya. Nah, kebetulan proyektornya ini menggunakan H7 yang low beam ya. Nah, proyektor halogennya Wuling ini H7 saya sudah pernah ya di uji coba di Convero. Sebelumnya menggunakan HID 55 watt diadu dengan Kri 30 watt, ini setara ya, hampir setara. Tapi lebih banyak keuntungan dibandingkan HID. Kenapa? Dia satu, dayanya lebih rendah. Ya, dayanya lebih rendah dan dia instant on ya. Walaupun HID itu menggunakan balas fast bright, LED fast HID-nya fast bright, LED masih tetap lebih menang. Dia instant on. HID perlu membakar gas gitu ya. Jadi instant on-nya lebih ke LED. LED dikasih setrum dia langsung nyala karena light emitting diode. Jadi transistor langsung kalau kena setrum kan langsung dia mendar ya.
nyala. Tapi kalau di HID walaupun dia fast bright, Anda butuh bakar gas ya, dan arusnya gede sekali bro, bisa membuat aki tekor atau membuat kalau lagi idle Anda nyalakan itu mesin mobil berat ya, apalagi kalau Anda pakai knalpot racing kedengeran tuh berat ya. Jadi LED jauh lebih hemat, terangnya hampir bisa setara 55. Tapi kalau Anda bertanya dengan HID 35 bagaimana? Udah pasti lebih terang ini ya, 35 lebih terang ini, tapi kalau 55 boleh dibilang setara ya, H7. Nah, H7 di pemasangan di Wuling itu kalau yang pernah saya bongkar pasang itu adalah Convero beberapa kali, ininya taruh di center ya, di bawah atau di atas sama, yang penting ikuti knock aslinya. Nah, LED-nya ini enak, bisa di adjustable mau kemana. Yang pasti adalah vertikal ya, vertikal. Jadi vertikal itu Anda harus mengikuti ininya. Jadi ini ada contoh ya, tapi contoh ini adalah punya Chevrolet proyektornya, tapi sama, kita menggambarkan seperti ini aja. Jadi pantat proyektornya seperti ini ya, pantat proyektornya seperti ini. Anda setelah copot bohlam aslinya, Anda harus pasang dulu ininya, jangan terbalik ya. Saya pernah jual customer tersebut, setelah barang sampai dia bawa ke bengkel ya, dia pasang, hasilnya kurang bagus. Saya minta fotonya, ternyata dipasangnya terbalik. Harusnya adalah begini ya, begini. Ini itu yang datar itu ke rumah proyektor, jangan dibalik ya. Saya nggak tahu itu bengkel nggak mengerti atau bengkel itu nakal atau sengaja ya, karena katanya juga itu bengkel terkemuka di kotanya. Saya rasa ada unsur sengaja karena bukan beli di dia. Saya juga nggak bisa berpikiran negatif. Intinya adalah saya lebih prefer pasang sendiri sambil step by stepnya Anda fotokan atau Anda videokan. Tanya ke saya, Pak sudah benar belum? Kalau udah benar ya saya jawab oke ya. Sebenarnya kalau ini dibalik pun nggak bakal bisa masuk dengan benar, karena otek itu dalam arti oblak ya, karena tidak sesuai dengan knocknya tuh ya. Ini posisi pemasangan terbalik ya, goyang. Tapi kalau Anda pasangnya benar begini, dia nggak akan goyang ya, karena memang sesuai dengan knocknya. Tapi kenapa itu bengkel bisa dibalik, saya nggak tahu, karena memang dia nggak paham atau ada unsur kesengajaan ya. Anda harus pasang yang benar, jangan sampai terbalik ya. Klipin. Nah, setelah klip ya bola masuk ya, bola masuk, selesai. Anda harus mencari vertikalnya. Kalau dari depan kan nggak kelihatan ini lensa gimana vertikalnya. Nah, kebetulan di LED ini ada garis, jadi Anda tinggal tarik garis lurus aja, tegak lurus ke bumi. Jadi kalau Anda masang begini artinya kan nggak tegak lurus ya. Kalau begini juga nggak tegak lurus, kalau begini juga nggak tegak lurus. Jadi garis lurus ini harus membentuk huruf K yang tegak lurus. Jadi kalau Anda seperti tukang bangunan pakai benang ya, di kebawahin gitu ya, dia akan lurus dah, dia harus sejajar. Itu namanya tegak lurus bumi. Nah, ini juga harus tegak lurus bumi. Tapi dalam hal ini masangnya Anda juga harus di lantai yang datar. Jangan lantainya miring begini Anda tegak lurusin, ya salah ya. Salah. Kalau mobilnya pasangnya di bidang miring terus Anda pakai tegak lurus gini ya salah. Jadi maksud saya adalah tegak lurus mobilnya dan tegak lurus bumi gitu ya. Jadi maksudnya adalah ya pokoknya bener-bener vertikal lah, vertikal bumi gitu ya. Jadi Anda harus parkir di mobil yang datar, lantainya datar. Jangan lantainya miring sebelah, atau jangan masangnya di trotoar kan. Kalau naik di trotoar kan mobil miring gitu kan. Nah, terus Anda setting lampu, terus si Pak Jungki bilang katanya harus vertikal pakai benang, dipraktekin pakai benang, padahal mobilnya juga miring, jadi salah. Jadi maksudnya adalah harus tegak lurus ya, tegak lurus ke bawah, mobilnya juga tegak lurus parkirnya, jangan miring ya. Kenapa harus tegak lurus? Itu devalutnya. Setelah Anda pasang, Anda arahkan ke depan tembok, Anda mau mencari fokus, putar boleh, tarik maju mundur bisa ya. Ini bisa agak dimundurkan. Wah Pak, saya takut nanti copot, getaran. Nggak mungkin bro, ini udah saya tarik mundur tuh 1-2 mili ya. Nggak mungkin copot bro, tenang aja ya. Ini bohlam sudah didesain sedemikian rupa ya, jadi nggak perlu takut copot ya.
Nah, soal tutup, kalau di Convero bisa pas, di Cortez juga musinya bisa pas, ya langsung. Kalau nggak pas, tutupnya mau nggak mau harus dicari pakai karet atau dimodifikasi. Cuma kayaknya nggak perlu, ya. Jadi ini H7 ya untuk low beamnya, ya. Saya berharap Bapak bisa masang sendiri, nggak usah ke bengkel. Sekalian belajar, mumpung ada yang mentutorkan, ya. Yang mentutorkan ini gratis kok, nggak bayar, ya. Jadi intinya sampai bisa pasang, ya, sampai bisa pasang, sampai nyala dengan baik, ya. Saya berharap puas, tapi tingkat kepuasan orang berbeda-beda. Saya juga nggak bisa memaksa, ya. Memang bohlam ini bukan bohlam yang terbaik, masih banyak bohlam di luaran yang terbaik, tapi salah satunya inilah. Salah satunya ini kenapa saya bisa bilang terbaik, ya karena dia watt dan luxnya gede. Dua, stabil. Ketiga, adjustable. Adjustable-nya enak sekali bro, maju mundur putar. Jadi Anda bisa mencari fokus sendiri. Keempat, serviceable. Kelima, kita tes bayangan gelap. Ya, bayangan gelapnya ini nggak ada bro, yang tipe ini, ya. Tuh, ya. Ini bohlamnya di sini, tuh. Bayangan gelapnya sedikit sekali, ya, dan remang-remang hampir 360 derajat lah kalau ini bohlam diputar. Tuh. Dan dia masih ada unsur warna kuning-kuningnya, musinya hujan masih oke. Makanya keunggulan dari second generation itu ya ada kuning-kuningnya, ya. Tuh. Bayangan gelapnya kagak ada bro, tuh, ya. Jadi ya saya boleh bilang ini salah satu terbaik lah, ya. Memang bukan yang paling baik. Kalau saya bilang ini paling baik ya egois juga, gitu ya. Ya. Barang sebelum dikirim sudah kita tes semua 30 watt, ya. Dia akan ngedrop 2 watt saja, stabil, ya. Nah, untuk lampu jauhnya saya rekomendasikan tipe ini, ya, warna kuning. Kenapa warna kuning? Katanya sering jalan di daerah hujan berkabut, ya, yang pinggir kiri kanannya jurang. Kalau Anda mau nyorot spot ya pakai ini, ya. Ini warnanya kuning 3000K untuk high beamnya, lampu jauhnya H1, ya, H1. Sebenarnya Wuling itu kan mobil buatan Cungko, buatan Cina, sama loh seperti Chevrolet, ya, buatan Eropa. Dia menggunakan H1 juga, ya. Jadi sama ini contohnya seperti ini. Ya, ini menggunakan H1. Jangan lupa kalau masang ininya dulu. Kita langsung demokan, ya. Jangan lupa masang ininya dulu. Ya, ininya dulu ke sini. Sudah masuk dengan benar, kita kelipin tuh, ya. Ini sudah benar masuk, ya. Sudah duduk dengan diam, kita kelipin, ya. Nah, kelipin di sini sudah dikelipin, baru bohlam masuk, ya. Baru bohlam masuk, ya. Bohlam masuk sama harus tegak lurus, tapi kalau ini bisa diintip karena kan bukan proyektor, jadi harus tegak lurus, ya. Harus tegak lurus. Nah, permasalahan perkabelan adalah yang ditanya, soket H1 selalu kan cuman ada satu di bohlamnya, betul. Satunya lagi sebenarnya dia di mana? Satunya lagi sebenarnya dia nyantol di body reflektor. Nah, itu Bapak bisa ambil. Nah, jadi intinya ini adalah soketnya begini. Tinggal colok aja. Ya, kalau yang positif kan ada pasti, yang negatifnya ini harusnya kemana? Harus tempelnya ke body. Jadi kalau soket di body ada, dicabut, masukin aja ke sini. Kayaknya ada, soalnya saya pernah masang di Convero ada, ya. Jadi nggak perlu takut soal perkabelan. Bisa lah, intinya PNP, ya. Warnanya 3000K. 3000K ini kuning, ya, kuning full tuh. Untuk review lengkapnya ada spesifikasi tipe ini, ya, 18 watt 3000-an kalau nggak salah luxnya, ya. Anda bisa nonton di video saya YouTube sebelumnya. Oke, cukup, ya. Orderan pagi ini akan kita bungkus dulu. Nanti kalau untuk Convero untuk Cortez ini, kalau buat fog lampnya mau cari yang 3 warna, saya punya, ya. Double Cooper PCB juga. Oke, akan segera kita bungkus, ya. Nanti ada orderan lagi, kita akan update. Oke, terima kasih. Anda bisa order saya di Bukalapak, ya. Username-nya adalah Juragan Lampu. Anda bisa silakan cari di Google Bukalapak Juragan Lampu. Oke, terima kasih.
Ini orderan selanjutnya yang masuk ya. Ini diorder oleh Pak Kevin untuk BRV, tapi untuk headlampnya ya sayang sekali ya. Jadi lebih baik mendingan yang kita rekomendasi, tapi nggak masalah ya. Kita juga tidak melarang untuk beli pilihan sendiri, tapi nggak ada salahnya saya merekomendasikan mana yang terbaik ya. Nah, ini BRV itu kan menggunakan proyektor ya. Ini bohlam Automac DC 2 warna. Ya. Dia juga sebenarnya fix fokusnya, hanya bisa vertikal, putar chip kuning, chip putih di bawah, dan dia bukan menggunakan center chip lagi ya. Jadi kita akan lihat hasil outputnya di proyektor ya. BRV. Jadi ini proyektor sama ya, BRV, CRV, Camry, satu jenis lah proyektornya, H11 halogen. Jangan lupa kaki 3 ini pasang juga ke kaki 3 ini, jangan sampai salah ya. Kita tidak tahu di mana dia punya senternya, jadi harus ditandain ya. Harus ditandain. Mau nggak mau barang sebelum dibeli ya kita tandain dulu ya, karena kan Anda beli di saya bukan hanya beli barang, tapi Anda juga beli, istilahnya beli konsultasian ya, beli tutor, beli briefingan, jadi ada yang mengajari lah. Jadi setidaknya Anda ada yang lebih paham supaya hasilnya lebih oke gitu ya. Jadi kita tandain dulu pakai spidol ya, karena kalibrasiannya bukan on the spot ya, karena ini hasilnya akan kurang maksimal kalau menurut saya di proyektor ya. Tapi nggak apa-apa ya, karena Pak Kevinnya yang memutuskan sendiri ya, kita tinggal jalani saja karena ada orderannya yang masuk seperti itu ya. Ya, jadi saya sudah tandakan pakai spidol. Jangan lupa horizontalnya vertikalnya adalah kalau ini dimentokin lebih. Ya, jadi mau nggak mau yang garis yang saya bikin itu harus diikuti ya vertikalnya. Nah, kita akan coba hasil outputnya ya. Automac DC di proyektor ya, Toyota, mau ini kelasnya sama lah. Hasilnya juga akan seperti begini ya. Kalau menurut saya kurang maksimal hasilnya ya. Jadi apa yang saya rekomendasikan, mendingan kalau headlamp, proyektor terutama pakai kri. Anda bisa setting putar-putar, maju mundur, enak sekali on the spot ya settingannya. Kalau ini kan nggak bisa fix fokus, dan dia output lumennya juga, luxnya juga nggak begitu gede, dia cuma 19 watt. Jadi saya khawatir yang beli tipe ini kecewanya kenapa? Ya kurang terang, tapi nggak masalah. Ini kecewa atau kurang terang, Anda bisa lepas, belilah yang kri, yang ini pindahkan ke fog lamp ya, begitu aja. Jadi untuk Pak Kevin tolong perhatiannya, saya takut Bapak nanti bilang wah nggak terang ya, karena memang aplikasinya nggak sesuai. Jadi buat Anda yang mau beli, kalau headlamp pakai yang beginian kurang sesuai. Kecuali kalau Anda mau pakai headlamp yang beberapa warna, Anda mesti beli yang center chip dan wattnya gede. Saya ada sebenarnya barangnya, harganya memang lebih mahal. Ini kan harga cuma 680 ya, cuma 680.000, tapi ya nggak masalah ya. Namanya juga learn by doing ya, learn by doing. Jadi beli dulu yang murah, kurang ya tinggal upgrade. Jadi Anda harus menyiapkan budget lebih ya. Ya beginilah hasil outputnya ya. Yang nggak bisa disetel, fix aja udah. Yang penting saya sudah tandain vertikalnya ya. Begini aja outputnya tuh, tipis ya, tipis bro. Cut off-nya juga kurang begitu bagus tuh. Di sininya banyak kosong ya, di sana juga banyak kosong, tengahnya ya begini aja. Tapi yang menangnya dia 2 warna, tetap kuning ya. Tuh banyak kosongnya di sini ya. Ya. Jadi buat Anda yang mau beli dengan saya, Jungki Juragan Lampu ya, saya kadang-kadang merekomendasikan sebenarnya ada tujuannya. Jadi sama seperti begini, Anda mau kondangan, perkawinan, ke kondangan orang misalnya di hotel,
Masa Anda pakai kaos? Ya, ya tentu Anda lebih baik pakai kemeja atau pakai batik. Sama seperti begini, Anda mau pergi nge-gym masa Anda pakai batik, pakai kemeja batik, kan nggak lucu ya. Jadi maksudnya adalah bohlam itu ada peruntukannya ya, ada peruntukannya ya. Jadi ini cara mengubah warnanya adalah dengan mematikan menyalakan lampu saja. Anda matikan, nyalakan lagi, dia berubah warna ya. Ya. Jadi maksud saya adalah saya bukan merendahkan atau bagaimana, tapi kita konsultasi atau kita memberi pencerahan ya. Saya ngomong apa adanya, to the point. Jadi seperti kita kondangan ya, kita pakai bajunya kemeja batik. Misalnya seperti itu. Tapi kalau Anda pergi nge-gym atau Anda mau lari ya nggak mungkin kan Anda pakai kemeja batik gitu ya, pakailah kaos. Nggak mungkin juga ke kondangan Anda pakai kaos, tidak enak ya, kurang sopan ya. Jadi LED itu ada peruntukannya sebenarnya. Kalau ini lebih arahnya ke fog lamp. Kalau fog lamp istimewir ya, tapi kalau untuk ke proyektor seperti headlampnya kurang ya, kurang. Saya ngomong apa adanya, to the point ya. Saya tidak ya, saya tidak menjelek-jelekan, saya tidak merendahkan, tapi ya ngomong apa adanya ya. Saya orangnya belak-belakan, kalau jelek saya bilang jelek, bagus saya bilang bagus, tapi di ordernya begini mau nggak mau ya kita jalani, karena di ordernya melalui marketplace ya. Ya, jadi ini Automac DC H11 akan segera kita bungkus. Nah, pilihannya Anda sebenarnya mestinya memakai ini nih. Sebentar, ini kiriman yang tadi kita sudah mau bungkus. Harusnya Anda beli yang tipe ini nih ya. Tipe ini istimewir bro, tuh 2 chip, tipe dempet, center chip putih, kuningnya nebeng di pinggir, full adjustable, maju dan mundur. Kita demokan juga, jadi supaya Anda tahu, paham ya bedanya. Jadi ini kita nggak perlu ini membuat garisnya karena dia juga nggak ada, tapi maksud saya adalah dia adjustable ya, adjustable ya. Oh enggak, dia mentok langsung vertikal, lebih bagus, jadi nggak perlu ditandain nih, tuh mentok vertikal kelihatan sih ya. Kita akan demokan hasil outputnya. Memang harga lebih mahal tapi hasil lebih bagus ya. Ini menggunakan center chip ya, kelihatan nggak tuh, lebih bagus kan, lebih terang lagi ya, lebih padat sedikit ya. Harga memang lebih mahal sedikit ya tuh. Tapi bohlam tipe ini juga saya kurang rekomen buat headlamp ya. Kebanyakan kalau bohlam-bohlam berwarna buat fog lamp ya. Putih kuningnya 4.300 ya, kuningnya juga kurang begitu bagus, dia melengkung ya, nggak terlalu datar garis cut off-nya, jadi melengkung, kelihatan kan melengkung ya, tapi nggak terlalu melengkung, oke lah. Cuman ini putihnya kan lebih garis lurus ya. Nah ini putih kuningnya, nah ini lebih oke sebenarnya dibandingkan yang Automac DC ya. Jadi saya ngomong apa adanya, jadi belilah bohlam yang sesuai peruntukannya ya, sama seperti Anda kondangan. Tidak ada Anda kondangan pakai kaos ya, nggak ada Anda nge-gym pakai kemeja ya. Ya kalau Anda mau ya boleh-boleh aja, tapi tujuan saya adalah mencontohkan bahwa pakailah bohlam yang cocok dan yang kita rekomendasikan ya. Oke, terima kasih. Ini orderan yang masuk lagi untuk Honda BR-V, jadi sudah 2 ya. Yang sebelumnya tadi adalah di order buat headlampnya menggunakan Automac DC. Nah ini masuk lagi orderannya Automac Cree untuk headlampnya dan fog lampnya Automac DC ya.
Headlampnya Cree. Kenapa saya rekomendasikan Cree? Yang tipe ini, satu, syarat bola bagus, watt dan luxnya gede. Ya, dua, stabil, terpenuhi. Tiga, adjustable. Ya, di proyektor intinya adalah perlu adjustable, setting maju mundur putar. Kenapa? Karena proyektor itu sensitif. Ya, fokusnya nggak bagus sedikit, dia tidak akan keluar garisnya. Garisnya harus rata dan tidak boleh melengkung. Ya, cut off-nya harus rata. Ya, outputnya harus rata, tidak boleh melengkung, dan Anda bisa setting sendiri maju mundur. Ya, syarat keempat bisa diservis, syarat kelima dia harus 360 derajat karena proyektor butuh itu. Karena tipe LED ini adalah tipe sorotan samping. Ya, sebenarnya pakai tipe sorotan bawah bisa di proyektor, kita bisa setting begini. Tapi outputnya kurang begitu bagus. Kenapa? Karena dia ada di garis tengah. Mestinya kalau Anda mau menggunakan sorotan atas bawah, si ini dia harus turun ke bawah. Ya, ngerti nggak? Jadi mau nggak mau si LED ini dipasang di proyektor itu harus vertikal, tipe sorotan samping. Sedangkan kalau Anda mau mengubah dia menjadi sorotan atas bawah, bisa, tapi tidak bisa ditaruh di center. LED ini harus turun sedikit. Nah, turun sedikit kan tidak bisa, karena ini bukan buat lens. Karena H11 ini bisa buat semua, jadi bukan hanya untuk lens. Tapi kalau untuk lens biasanya tipe D2S. Makanya Anda lihat kalau LED tipe D2S ini center dia akan lebih turun sedikit. Kalau mau tipe sorotan atas bawah. Ya, tapi kalau ini tipe sorotan samping, makanya kita butuh dia LED-nya 360 derajat. Bayangan gelapnya harus sedikit. Kita demokan dulu bayangan gelap. Bayangan gelapnya ya. Nah, ini bayangan gelap ini LED ya. Sedikit ya, remang-remang dan tidak lebar. Jadi istilahnya sudah oke lah ya. Tidak terlalu banyak bayangan gelapnya, tuh sedikit saja ya, dan gelapnya tidak terlalu gelap, remang-remang. Anda lihat LED lain. Ya, gelapnya parah, Bro. Lebih gede dan gelap sekali ya. Oke, pemasangannya saya demokan ya, enak sekali untuk tipe ini. Ini ada kaki tiga. Kaki tiganya pasin dulu, masukin, putar searah jarum jam, mentok, kunci, dia sebenarnya sudah langsung vertikal. Ya, kita akan setting seperti itu. Jadi dudukan bohlamnya ini kita harus pasin dulu, karena ini kan bisa diputar-putar maju mundur. Kita akan pasin dulu supaya dia bisa ya. Jadi nanti Bapak nggak usah bingung, garis masukin, putar searah jarum jam sampai mentok, dia langsung vertikal. Ya, harus vertikal. Ya, tidak boleh miring, tidak boleh membentuk sudut. Itu devalutnya, dorong maju. Setelah oke, pasang, Bapak nyalakan, Bapak parkir depan mobil, parkir depan mobil Anda, parkir di depan tembok maksudnya. Ya, tembok putih kalau bisa, biar jelas. Ya, biar jelas. Lihat output sinarnya ya, sama seperti kita sedang mendemokan begini. Lihat output sinarnya ya. Nah, ini mobil yang parkir di depan tembok. Lihat sinarnya seperti ini ya. Ini adalah devalut mentok vertikal. Kita bisa bermain ke kiri, ke kanan, putar bisa ya. Yang penting adalah vertikal dulu ya. Tarik mundur. Ini tarik mundur. Apa untungnya bisa ditarik mundur? Foregroundnya agak lebih gede, jadi jatuh sinarnya lebih dekat ke bumper mobil Anda. Kadang-kadang ada orang merasa begitu, Pak, kok output di depan bumper saya kosong. Nah, LED ini bisa Bapak tarik. Jadi kalau ini kita tarik kalau ini kita dorong ke depan, dia akan mengecil. Tuh, mengecil. Mengecil itu jadi sinar tuh jauh dari depan bumper mobil. Ya. Jadi kalau Bapak tarik mundur nih, kita tarik mundur. Nah, sinar itu akan lebih dekat ke bumper. Dilihat di gambar ini sedikit, tapi kalau prakteknya itu banyak. Kenapa? Karena makin kita mundurin dia makin gede. Jadi sama seperti proyektor infocus di kantor Anda buat presentasi. Infocusnya Anda di situ layar, infocusnya Anda mundurin, dia akan membesar. Anda deketin, dia akan mengecil, ya. Jadi lensa itu seperti itu. Makanya dia makin Anda jauh, dia makin lebar, makin sorotan makin jauh, ya. Jadi Anda bermain di sini sedikit aja bermain di sini itu perubahannya besar. Ya, ada orang yang komentar,
Pak perubahannya dikit tuh di situ, apa efek? Ya Bapak beli, Bapak coba di mobil Anda ya. Jadi ada hubungan dengan foreground ya. Jarak sinar jatuhnya pertama kali di depan di depan bumper itu mau jauh mau deket itu bisa. Tapi untuk Pak yang order BRV ini, sorry namanya lupa, saya tadi nggak ngecek dulu namanya, tapi akan dikirim ke Semarang. Nah kebetulan dia beli fog lamp. Jadi kalau beli fog lamp mendingan udah pasti devalut dorong maju. Kenapa? Karena untuk sinar dekatnya di cover oleh fog lamp. Ya paham? Jadi untuk sinar dekatnya yang di depan bumper itu di cover oleh fog lamp. Jadi ini dorong maju saja, mentokin dorong maju. Sinar yang jauhnya yang di depan bumper itu di cover oleh fog lamp. Tapi kalau Anda nggak punya fog lamp, saran saya Anda mendingan tarik supaya sinar itu lebih dekat jatuh ke depan bumper Anda, gitu ya. Normalnya memang di depan bumper itu akan kosong 2-3 meter sampai 5 meter mungkin tergantung settingan headlamp. Tapi kadang-kadang ada orang yang demen dia lihat dekatnya harus terang, ada yang demen lihat jauhnya terang ya. Makanya LED ini enak sekali, bisa di setting, bisa di adjustable. Untuk lampu jauhnya juga kalau pakai Cree HB3 juga enak sekali, bisa spot, bisa flood pakai tipe Cree ini gitu ya. Makanya saya bilang masing-masing bohlam ada kelemahan, ada kelebihan. Ada kelemahan, ada kelebihan, jadi kita harus jabarkan dalam bentuk poin-poin. Nah kalau ini soal adjustable proyektor ini istimewir lah ya, nggak ada yang mengalahkan tipe ini. Memang watt dan luxnya dia nggak bisa terlalu lebih gede lagi ya, nggak bisa lebih gede lagi karena ya memang kelasnya segitu gitu ya. Dan yang penting dia stabil itu dalam arti Anda jalan dari Grogol ke Bandung ya segitu-segitu aja, wattnya tidak ngedrop ya. Saya juga nggak bisa bilang ini terbaik. Salah satu terbaik iya, Anda cek sendiri, Anda bandingkan sendiri ya, pikirkan sendiri mana yang baik, mana yang kurang baik ya. Anda bisa nangkep lah dari yang saya omongkan, saya bicarakan, yang saya review gitu ya. Saya sih merekomendasikan tipe ini untuk proyektor ya, karena enak sekali. Memang ada orang bilang yang mengeluh kurang terang, kurang ini, kurang itu ya, nggak ada yang perfect lah ya. Karena Anda mau beli bohlam 100 watt pun Anda pasti bilang kurang terang. Manusia itu seperti itu, tidak ada puasnya ya. Yang pasti adalah ini lebih terang daripada halogen mobil standar mobil Anda. Anda bisa lihat video saya kemarin barusan diupload hari Minggu soal 360 derajat. Ini LED 360 derajat, bagian gelapnya sedikit. Jadi itu udah boleh dibilang bagus ya. Ada LED yang bagian sininya gelap. Karena ini kan LED tipe sorotan samping ya. Sinar itu akan ke sini dan ke sini. Yang ke sininya itu akan tertutupi oleh batang ini, yang kesini juga akan tertutupi oleh batang ini. Batang ini tipis, jadi bagian gelapnya itu nggak terlalu besar, dan chip ini nongol, jadi tidak terlalu gelap, remang-remang. Ada yang chipnya tenggelam di dalam, sehingga di sini gelap sekali. Nah itu merugikan Anda, walaupun bohlam itu wattnya gede, gara-gara bayangan gelapnya gede dan gelap sekali, itu merugikan Anda. Kenapa? Karena bagian krusial itu kan ini dipasangnya di sorotan samping, saya udah ngomong. Atas itu kan untuk memantulkan, itu bagian yang penting, yang krusial. Nah, sedangkan bagian yang krusial itu gelap. Nah, itu mengurangi keterangan atau mengurangi kepadatan sinar di jalan. Ya, makanya kalau Anda, saya sarankan cari LED yang 360 derajat. Sinarnya ada, mau gelap boleh tapi tidak terlalu gelap, remang-remang dan bagian gelapnya kecil, ya. Logikanya seperti itu, teorinya seperti itu, Anda tinggal praktekkan ya. Saya ngomong apa adanya, to the point ya. Jadi karena LED ini ditaruh di sorotan samping, kalau ditaruh di sorotan atas bawah tidak bisa. Kenapa? Karena dia ada di tengah. Anda harus posisikan ini turun sedikit kalau mau sorotan samping. Itu khusus untuk LED yang ada kodenya lens, biasanya di D2 kodenya, bukan di H11 atau di H7 gitu ya. Oke, ini untuk headlampnya ya. Jadi saya rekomendasi kalau proyektor BRV pakai ini ya. Full adjustable, enak maju mundur putar. Pak Kevin tadi mengorder yang Automac DC yang sebenarnya bagusnya buat fog lamp tapi diorder buat headlamp ya, nggak masalah. Nanti Bapak kalau merasa kurang terang, saya sudah ngomong apa adanya, saya juga sudah menawarkan, tapi jadinya ya tipe ini ya nggak masalah. Nanti kalau nggak puas ya tinggal pindahkan ke fog lampnya saja ya.
Kadang-kadang kalau orang beli di marketplace, kita dikasih bintang 1 bro, ya nggak apa-apa. Saya mau dikasih bintang 1, mau dikasih bintang 0 juga nggak masalah. Tapi intinya adalah saya sudah mereview, saya sudah memberitahu gitu ya. Seperti Automac BC, saya juga sudah memberitahu bahwa itu bolam banyak problem. Tapi ada juga yang beli mau mencoba mungkin, ya nggak masalah, saya dikasih bintang 1. Intinya saya sudah to the point dan saya sudah berusaha jujur semaksimal mungkin ya. Karena saya mereview begini belum tentu juga ada yang customer yang beli juga puas. Sama seperti saya nonton food blogger, bakmi ini, bakmi itu, dimsum itu, menurut mereka enak, menurut saya belum tentu enak gitu ya. Saya juga tidak menjudge dia asal ngomong, karena kan selera kita berbeda gitu ya. Selera rasa kita berbeda. Sama lampu juga kadang-kadang kan begitu, kita mereview bagus, menurut saya bagus, belum tentu menurut mereka bagus gitu ya. Tapi kalau Anda bisa menerima syarat bagus dari saya, ya mestinya, nah belum apa-apa saja sudah bermasalah ini Automac DC ya. Jadi kalau Anda beli di saya, kita pastikan dulu barangnya bagus ya. Udah bermasalah ini baru-baru ya. Ini barang baru loh, mau kita kirim nih ke Pak di Semarang ya. Bermasalah. Sebentar saya ambil dulu yang baru. Ya, jadi saya to the point. Makanya Anda, ini barang baru bro, ini segelnya tuh 2000 berapa nih, mata seliwer, pokoknya ini barang baru lah ya, bukan barang bekas. Barang baru aja bisa bermasalah. Makanya kalau Anda beli di saya pastikan bahwa barangnya baru, bagus, baru kita kirimkan ya. Jadi kalau bermasalah kita nggak kirimkan, kita tandain dulu bro ya. Jadi makanya apa bedanya Anda beli di luar dengan beli di saya pastikan barangnya baru, tidak rusak. Kita checking dulu wattnya sesuai nggak. Itu yang bisa kelihatan mata, yang kedip-kedip gitu ya. Kadang-kadang wattnya nggak sesuai bro ya. Makanya kalau buat Anda yang beli di luaran, hati-hati kalau mereka tidak ngecek ya. Kadang-kadang meredup, Anda kan nggak tahu. Kalau kita dicek wattnya, oh sorry, bukan redup, kedip-kedip ya. Jadi kita nggak jual nih, tukar ke distributor, langsung ditukar baru ya. Kalau Anda beli, Anda sudah beli tapi di kemudian hari seperti itu ada trouble, Anda silakan komplain ke saya ya, kita tukar baru barangnya ya. Kita tukar baru barangnya, satu pasang ya, satu pasang kita tukar baru. Makanya kadang-kadang satu bijinya itu kan masih bagus, nah distributor masukin lagi, importir masukin lagi bro. Jadi makanya satunya itu bukan baru, refurbish atau kita ngomong second. Nah kita pastikan bahwa kalau Anda beli di saya mau Anda dapat barang yang baru. Kalau nggak baru saya nggak ya, to the point. Automac DC ya, ini original karena ada info katanya ada yang malsuin ya. Karena yang Pro 7 yang baru juga sekarang udah dikasih hologram, stiker hologram original ya. Wajar lah ya, semua orang kalau terkenal atau apa atau ini pasti ada yang ngikutin, yang ngekor ya. Itu wajar bro, kayak martabak aja, martabak 77 pecenongan, nasi campur ahong, acong 55, yung 99, nanti ada yung 88 ya. Bakmi Bangka 07, 08 ya, banyak lah seperti itu di dunia persilatan ya. Kuning, putih ini normal nih ya. Dikira kadang-kadang orang saya mereview begini cuman asal ngelihat, padahal saya ngeliatin wattmeter juga loh. Wattnya kalau nggak sesuai kita nggak kirim. Saya pernah kejadian begitu, yang satu wattnya cuman, kalau beda selisih 1 watt istilahnya toleransi lah. Kalau bedanya banyak artinya kan lebih nggak terang ya, kita nggak kirim bro. Nah makanya itu bedanya beli di saya dengan beli di luar ya. Oke, sesuai ya. Jangan lupa chip kuning posisinya di bawah, chip putih di atas ya. Hasilnya akan kuning lebih jauh, putih lebih dekat ya. Seperti itu, kita akan segera kirimkan cepat.
karena siangnya saya mau pergi RUPS ya. Kita orderan hari ini pagi yang akan kita kirim nih, rame. Akan kita bungkus, kita kirim semua ya. Nanti orderan sesi kedua. Oke, terima kasih. Anda mau order melalui saya Bukalapak ya, silakan. Ya, silakan. Juragan lampu Anda cari di Bukalapak. Anda search di Google aja ya, Bukalapak juragan lampu pasti akan nongol. Di situ Anda bisa lihat. Atau Anda ke Shopee F3 Moto Lighting ya, itu reseller saya. Ya, Tokopedia reseller juragan lampu, itu juga reseller saya. Anda bisa order langsung 0898 269 3838. Anda transfer BCA, kita kirim pakai JNT ya. Anda transfer BCA, kita kirim pakai JNT. Anda ragu dengan saya, Anda beli di marketplace. Anda lebih ragu lagi di marketplace, Anda mau COD, Anda bisa COD di Bukalapak. Kirim menggunakan si cepat. Saya tidak membuka di Lazada. Buat Anda yang mau menjadi reseller saya di Lazada, silakan boleh mendaftar ya. Terima kasih. Selamat sore ya. Ini orderan terakhir hari ini. Hari Senin di order untuk Calya untuk Pak Simamora ya. Di Padang ya. Saya punya teman di Jakarta namanya Pak Lerman Simamora juga. Nah, ini Pak Ali Sultan Simamora untuk Calya ya. Jadi untuk Calya Cri XHP second generation 30 watt ya. Syarat bolam bagus, watt dan looksnya gede, kedua stabil, ketiga adjustable, keempat serviceable, kelima adalah jatuhnya bayangan itu nggak terlalu gelap ya. Ya, nggak terlalu gelap dan tidak terlalu besar ya, remang-remang. Ini sebelah kiri, ini sebelah kanan remang-remang, itu yang bagus. Mau lebih bagus lagi memang full ya, full adjustable ya. Adjustable itu dalam arti bisa disetting, bisa diputar jam 11, jam 12. Watt dan looksnya 30 watt, dia akan ngedrop di 28 dan stabil, tidak ngedrop lagi ya. Jadi syarat bolam bagus seperti itu. Barang sebelum dikirim sudah dicek. Apa bedanya beli di luar dengan di saya? Barang sebelum dikirim kita kalibrasi, kita pastikan bahwa barang ini baru, bukan barang bekas, bukan barang rusak. Anda tidak perlu menggunakan kabel set lagi. Kalau di mobil ada kabel relay, copot saja, tidak berguna ya. Common ground, common positif bisa. Ini common positif kita coba high dan low berfungsi. Common negatif juga bisa ya. Jadi tidak perlu menggunakan kabel set lagi. Banyak yang mengeluh, Pak, lampunya tidak bisa high, Pak, lampunya high terus. Ya, banyak seperti itu karena drivernya tidak cocok buat mobil di Indonesia. Nah, ini saya jamin tinggal pasang saja, tidak perlu pakai kabel ini, kabel itu. Jadi harga yang Anda bayarkan adalah harga bersih, tinggal Anda pasang saja ya. Ya, high dan low ada perubahannya. Jadi bukan hanya ada yang mengeluh ya. Jadi bukan hanya kita tarik tuas high beam aja tapi sinarnya nggak berubah. Tapi kalau ini berubah, dia akan naik dan turun ya. Oke, saya review cepat aja karena ini juga sudah banyak yang beli ya. Jadi ini untuk Calya Pak Simamora mengeluhkan kaca film depannya 40% ya. Ini bohlam sih lebih terang daripada halogen, sudah pasti, karena halogen kita ukur pakai luxmeter di sini ya. Posisikannya di sini ya. Kita ukur luxmeter 1000. Nah, sedangkan dia bisa 2800. Jadi sekitar 2,8 kalinya lebih terang daripada halogen ya. Mestinya kalau halogen segitu ya Bapak bisa melihat, walaupun kaca filmnya 40% pakai halogen nggak kelihatan ya. Ini lebih terang 2,8 kalinya dari halogen Bapak ya. Mestinya lebih kelihatan ya, walau kaca filmnya 40% ya. Jadi intinya adalah ini 2800 lux, kalau halogen 1000 lux. Jadi 2,8 kalinya lebih terang dari halogen ya. Dan dia stabil. Jadi stabil itu dalam arti nggak ngedrop. Jadi wattnya segitu aja, looknya segitu aja ya, nggak boleh ngedrop ya, stabil. Oke,
Saya rasa cukup, saya juga sudah kalibrasi, makanya agak sore saya baru pulang. Orderannya masuk melalui Bukalapak ya. Jadi ini bisa dicopot, tadi saya sudah papas sedikit ya. Jadi barang yang dijual itu sudah dikalibrasi, jadi kita buka, kita gerinda ya. Gerinda bagiannya supaya dia lebih terbuka payungnya ya. Makanya model-model yang begini enak sekali untuk dikalibrasi. Payungnya ini bisa di setting ya, bukaannya, tengokannya ya, tingginya kita bisa gerinda ya, kita bisa gerus ya, makanya enak sekali. Kalau bolam-bolam seperti F3 susah untuk ngegerusnya ya, P750 juga susah untuk ngegerusnya. Yang enak adalah Automac HP Kri ini ya, karena adjustable. Automac DC juga enak ya, F3, F5, F7, DHP sulit bro ya, P750 juga sulit ya untuk mapas ya. Oke, saya rasa cukup ya, langsung kita kirim ya. Terima kasih.